tiada henti menyapa. Berjalan dengan kaki terluka, tak pernah ada waktu untuk mengeluh. Menuju jalan tak berujung ini, hati melawan semangat. Kita semua tahu kalau di round 3 ini Indonesia seolah dapat rival baru dalam diri Bahrain. Yap, nggak tahu kenapa, negara yang bahkan nggak lebih gede dari Jaksel itu beneran ingin cari gara-gara sama Indonesia. Nggak federasi, pemain, sampai pendukungnya, semuanya begitu. Mungkin gara-gara presiden AFC-nya orang Bahrain, dan Indonesia nggak punya wakil di pengurusan AFC. Jadi mereka berpikir bisa seenaknya ngerjain Indonesia. Tapi ternyata, semua tahu kalau Indonesia nggak semudah itu loh dibodoh-bodohi. Bahkan yang ada sekarang, Bahrain banyak menerima kecaman dan hujatan. Yang mana salah satunya datang dari Jepang. Yap, media dan warga di sana bahkan nggak segan menyebut Bahrain sebagai benalu di grup C yang isinya cuman bikin rusuh. Ditambah sikap pengecut mereka yang berlindung di balik ketiak presiden AFC membuat publik Jepang makin yakin kalau ini tim emang problematik. Sebab bagaimanapun Jepang pun pernah dibuat jengkel saat laga melawan Bahrain. Untungnya dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki, mereka sukses menghajar Bahrain 5-0. Nah, maka dari itu Jepang berharap kedepannya Indonesia bisa membalas mereka lewat sisi kualitas ketimbang harus merengek kepada AFC sampai ingin pindah venue. Pada awalnya, semua mengira kalau China akan jadi tim yang paling berisik di grup C, lantaran media mereka sebelum ini adalah yang terbilang julid. Tapi semua yang dilakukan China sejauh ini masih terbilang normal, terutama ya soal ke Indonesia. Namun siapa sangka, justru Bahrain ternyata adalah biang kehebohan sebenarnya di grup ini, terutama ya setelah kontroversi laga melawan Indonesia viral di mana-mana. Asli, beneran abis deh mereka. Namun bukannya kapok, Bahrain ini justru bikin semua pihak tambah gedek dan geli usai mereka merengek kepada AFC buat mindahin laga leg kedua melawan Indonesia di tempat netral. Sontak semuanya pun kompak menyebut Bahrain ini pengecut. Ditambah selebgram tolol asal negara tersebut diketahui udah menghina lagu Indonesia Raya, dimana itu membuat banyak pihak makin gak habis pikir sama negara yang satu ini. Menghadang, tetap melangkah meski tersuk. Darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi aku bawa, menuju jalan tak berujung ini, hati menuju jalan menuju jalan tak berujung ini, hati menuju perjuangan jangan berbatas, menolak segala duka. Yap, salah satu pihak yang ikutan jengkel sama Bahrain diketahui adalah Jepang, di mana publik Jepang benar-benar merasa nggak habis pikir dengan kelakuan nggak tahu malu Bahrain. Sebab nggak federasi, pemain, sampai supporternya sama sekali nggak mencerminkan kalau mereka adalah negara yang katanya menjunjung tinggi nilai budaya dan agamis. Yap, menurut Jepang, Bahrain tak ubahnya macam pengecut yang bersembunyi di balik ketiak presiden AFC. Dan Jepang juga tak segan mengatakan Bahrain adalah benalu di grup C. Maka dari itu Jepang pun berharap khususnya kepada Indonesia agar tak terpancing serta membalas mereka lewat kualitas permainan di atas lapangan. Karena itulah yang dilakukan oleh Jepang saat main melawan Bahrain, yang mana Jepang merasa jengkel karena lagu kebangsaan mereka diejek. Kemudian saat main, supporter mengganggu dengan peluit-peluit serta sorotan laser. Tapi karena pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Jepang mampu membalasnya dengan kemenangan 5-0. Ribuan rintangan menghadang, tetap melangkah meski tersuk. Darah dan keringat menjadi saksi. Setiap ada mimpi aku bawa, menuju jalan tak berujung ini, hati menuju jalan Di sisi lain, mengenai laga melawan Indonesia, Hajime Moriyasu meyakini kalau laga November nanti nggak akan berjalan mudah. Sebab seperti yang pernah ia katakan sebelumnya, kalau suasana di GBK bisa jadi akan menjadi tantangan tersendiri, selain tentunya melawan fighting spirit tim Garuda yang bertekad bangkit. Ya, bagi Moriyasu, apapun yang terjadi, Indonesia memang telah mengalami peningkatan pesat di bawah Shin Tae-yong. Sehingga hanya karena kalah sekali, bukan berarti Indonesia ini bisa dianggap gagal. Dan ia meyakini di pertemuan kedua melawan Bahrain, Indonesia akan berhasil menang. Di bawah Shin Tae-yong, Indonesia telah berubah menjadi tim yang solid dan penuh semangat juang. Bahrain harus siap menghadapi pertarungan yang lebih sulit dari perkiraan dari pertemuan pertama, ucap Moriyasu dikutip dari situs AFC. Lebih lanjut soal GBK,
Salah satu yang menjadi tantangan bagi pemainnya adalah hawa pengap dan panas di dalam stadion jika full house. Yang mana sejatinya itu juga pernah diutarakan oleh Tom Haye saat pertama kali merasakan sendiri atmosfer di dalam GBK. Namun untuk sekarang, mungkin hanya May Silgers dan Eleanor Randers yang mudah-mudahan bisa adaptasi dengan cepat dengan atmosfer di GBK. Seperti hal yang selalu kami lakukan, kami akan mempersiapkan yang terbaik yang kami bisa untuk memenangkan pertandingan. Hal terberat yang ada kali ini adalah pertarungan melawan panas. Kemampuan kami untuk bisa tampil di level kami bakal jadi kunci. Ucap pelatih 56 tahun tersebut dikutip dari CNN. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Ribuan rintangan menghadang tetap. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja urusan sama Bahrain ini benar-benar clear. Karena kami pun muak gitu loh dengan tingkah mereka yang tiap hari ada aja ulahnya. Namun di luar itu ada hal yang jauh lebih penting sekarang, yaitu persiapan melawan Jepang dan Arab. Sesuai target, PSSI berdasarkan hasil evaluasi, kalau seenggaknya Indonesia ditargetkan bisa meraih minimal 4 poin. Dengan rincian, imbang versus Jepang dan menang versus Arab. Memang itu adalah target yang terbilang berat, imbas dari kekalahan atas China. Tapi kami percaya, semua elemen timnas pasti paham harus gimana. Dan kami yakin mereka akan bekerja lebih keras serta menyatukan chemistry lebih dalam. So, ayo sama-sama kita dukung serta doakan. Daripada saling hujat, apalagi sampai nyuruh Coach Shin out. Woi, ingat, kita tuh baru kalah sekali dan kalahnya pun juga murni karena kesalahan sendiri. Yang mana artinya, secara kualitas tim ini sebenarnya mampu gitu loh buat bersaing. Hanya saja kami berharap nih, Coach Shin nggak bikin kejutan aneh-aneh yang justru bikin kaget pendukung sendiri. Maka dari itu, semangat deh khusus buat Coach Shin. Sampai detik ini, kami masih percaya padamu. Terlepas Anda pernah salah atau gimana, ya udah, itu hal yang normal sebagai manusia. Yang penting bisa belajar dari kesalahan untuk kemudian tumbuh dan berkembang jadi lebih baik. Oke? Kesombongan pun tak ku hiraukan. Melawan badai cintaanku, ku tetap berdiri tegak. Perjuangan tiada berbatas, menolak segala dugaan nestapa. Takkan mundur meski terjatuh, inilah hidup tak kenal lelah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.